We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun then. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end the week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya dan seluruh keluarga besar Oscar Farm. Nah, di kesempatan kali ini alhamdulillah masih bisa memberikan konten motivasi, edukasi maupun canda dan tawa, lelucon ataupun gurauan ya. Di belakang mesin ini ada tumpukan jerami yang segunung lah, kurang lebih ini buat pakan itu kurang lebih ya, kalau disetut langsung pakai jerami langsung itu nggak nyampe 2 bulan, tapi sekitar 1 bulan, tapi kan masih dicampur dengan hijau-hijauan jadi masih bisa bertahan berbulan-bulan. Jadi selain dikasih hijauan ada konsentrat, ada jerami juga untuk perut-perut sapi yang ada di sini itu bisa kenyang. Nah, untuk teman-teman alhamdulillah ada kabar gembira di hari ini dikarenakan kandang lama kita yang sudah puluhan tahun mungkin berdiri di sini, yaitu dulu ini kandangnya Mbah Supari, terus saya cuma ikut-ikut bantu di sini. Alhamdulillah kemarin ada kejadian yang tidak terduga, terus alhamdulillah bisa mendapatkan renovasi kecil-kecilan gitu. Ini cuma ada esbes, ini kurang siku kemarin di sini agak menceng ya, dikarenakan ini Pak kameramen ini senggol pakai truk kemarin. Ini mendapatkan renovasi kecil-kecilan untuk kandang lama kita. Ya, di sini juga kemarin juga didandanin ini, meskipun nggak bagus-bagus amat. Nanti kita nunggu giganya laku aja lah, diperbaiki nanti. Ya, dikarenakan bagaimanapun tidak bisa dipungkiri nama besar saya ada karena kandang jelek ini. Yang dulunya kandang ini bernama kandang Sobat Ngaret, dan yang sekarang ini sudah berganti nama dengan Oscar Farm. Nah, pastinya teman-teman ini kan, Mas kok nggak di renov ya? Ya dikarenakan bagaimanapun kita harus bersabar. Selalu gimana yo? Hati ini selalu ingin memberikan yang terbaik dan terbaik, tapi bagaimanapun semuanya itu butuh proses. Kuncung cepat pulus, yang penting itu pulus bukan proses. Jadi kalau pulusnya nggak ada ya nggak bakal kerenovasi ya. Sabar gitu. Nah, apa kita lihat dalam ya, karena ini alhamdulillah sudah direnov itu sedikit tapi sudah semuanya. Tiangnya ayo masuk. Nah, di sini ada tiang-tiang apa ya, untuk agar si kandang ini tidak roboh. Kemarin itu kemiringan sudah 85%. Di situ juga yang tengah itu tadi juga mengalami kepatahan patah, terus hampir sudah semuanya. Kemarin itu berawal dari si pedet ini yang namanya aku lupa ya namanya. Siapa ya namanya gitu? Sakura le. Ya ini si Sakura. Nah si Sakura ini ya kan kemarin nendang bagian pojok sini. Nah si Sakura ini nendang bagian pojok ini, mengakibatkan roboh. Selang beberapa hari ada Pak sopir lah
masuk membawa truk itu, ya kan, ledok itu loh, bawa ledok itu. Nah, ini ceritanya sedikit ya. Mas Yun itu kan beberapa hari itu disibukkan dengan mencari jerami, dan pulang itu selalu larut malam. Mas Yun berangkat mungkin sekitar jam 11, nanti pulang isya ataupun jam malam pokoknya. Nah, alhamdulillah di kesempatan itu sore itu saya sudah selesai. Sore itu sekitar jam berapa ya, selesai itu sebelum isya itu udah rampung kan nurunin jerami itu. Nah, tiba waktunya saya itu keluar lah, melihat salah satu sapi di rumah temanku gitu kan. Di rumah temanku itu aku lihat sapi, mungkin nggak nyampe 10 menit atau 15 menit kan, aku itu sudah mandi, habis nurunin jerami, mandi, siap-siap langsung ke rumah temanku. Nah, aku dibilangin sama Mbak Kong, Mbak, le kandangnya ke pentok truk gitu. Nah, kan biasanya itu di pojokan sana memang sering dibuat sondulan truk gitu. Nah, aku pulang gitu, tak lihat esbes atau ini apa ya, kalau dek rumah sampean itu pokoknya atap. Biasanya kan atapnya aja yang keluar. Wah, ini ada kok cuplikannya itu. Nah, kok sampai semuanya itu, tiang itu sampai, ya Allah gitu, ini ujian apa lagi ya Tuhan gitu. Nah, gitu akhirnya ya itu pagi-pagi ada juga cuplikannya, nanti di ini ya Pak kameramen, ditambah juga waktu dandannya ya. Olha só minha boboteira, tu nunca prestou atenção. Olha o que outro fuzil, toma só rajadão. Ai, toma, ai, toma rajadão. Olha o que outro fuzil, tu nunca prestou atenção. Ai, toma, ai, toma. Karena kandang ini memang bener-bener sudah apa ya, sudah tua dan rapuh gitu loh. Bukan hanya tiang-tiangnya aja, di situ itu juga patah kan, dulu sering kan tak bilangin itu juga patah. Nah, memang kandang ini memang gimana ya, mungkin untuk teman-teman yang domisilinya udah menjadi peternak besar gitu, mungkin kandangnya kok jelek, terus kok nggak direnov. Nah, kembali lagi kalau untuk renov kan itu lagi Pak Karno itu ya. Tapi bagaimanapun kandang ini bisa memberikan rezeki bukan hanya untuk saya tapi untuk orang banyak juga, itu tidak bisa dipungkiri, betul apa tidak? Nah, untuk ilmunya saya belajar dari sini, tumbuh di sini, itulah kehebatan kandang ini. Dari saya yang cuma dulu tahunnya hanya ngasih makan sapi, dikasih makan aja, dikasih minum sudah cukup, tambah lagi ada ilmu, dikasih konsentrat, terus banyak hal yang saya alami di kandang ini. Dari tawa, duka, suka, wah semuanya saya lewati di sini. Saya tidur di depan kandang ini tidak hanya 1 kali 2 kali ketika sapi melahirkan. Meskipun itu hujan entah apa, nggak peduli, dikarenakan ya bagaimanapun sapi-sapi ini seperti anak saya. Kewajiban saya untuk memberikan makan dan minum untuk kebutuhannya juga gitu loh. Ditambah kita harus membersihkan kotoran juga, kita memandikan. Itu kan gimana ya, jiwa seorang, oh Pak ngarani Pak, pejuang nafkah. Pada dasarnya ya, kalau orang Jawa dulu, orang tua itu bilang gini, coba kamu itu open ya, kalau masih muda itu open biar kamu tahu rasanya mempunyai sifat tanggung jawab. Nah, jadi orang tua dulu itu bilang ke Mas Yun, kalau ingin punya rasa tanggung jawab yang besar, coba sampean ngerawat
entah itu kambing atau sapi, entah itu kucing atau apa. Nah, coba kamu ngerawat hewan, belajar tanggung jawab gitu. Nah, pada waktu itu Mas Yun itu dulu itu kambing, awalnya kambingnya habis terus mulai lagi ngikut Mbah Kakung untuk ngerawat sapi. Kan Mas Yun untuk sekarang ini tetap masih ikut Mbah kan, ikut Mbah ngerawat sapi. Nah, ini apa toh ketika kita merawat sapi, tanggung jawabnya apa? Ya, ketika waktunya membersihkan kotoran, kita bersihkan. Ketika kita waktunya mencarikan makan, kita carikan makan. Ketika sapi itu minta kawin, dipanggilkan Pak Mantri, ya, jangan dikawin sendiri, tidak boleh. Ya, pada dasarnya ya ini lah namanya yang tanggung jawab. Nah, jadi orang tua bilang seperti itu, belajar tanggung jawab melalui hewan. Nanti biar kamu kalau punya istri, punya anak, itu bisa apa, tanggung jawab gitu loh, untuk mencarikan nafkah seorang istri, anak itu kan yuk, kita itu butuh perjuangan dan doyok yang kuat Pak. Apalagi gaji atau bayaran kita itu tidak ditanggung negara. Sehari bukan 3 juta, kadang yang nggak ada. Maka dari itu selalulah menikmati prosesmu gitu loh. Ya itulah gaji kita, kalau bisa itu ya kita bukan menjadi beban negara lah. Meskipun kita itu kadang itu untuk beli sebat aja kita ngalah. Nah, jujur untuk mesin sendiri itu kadang ini kalau bener-bener udah RP0 contoh konsentratnya habis, mesin nggak bisa ngerokok, aku lebih baik aku nggak ngerokok, tapi sapi di sini itu bisa konsentrat. Nah, itulah sedikit aja. Apalagi kalau saya nanti punya anak istri, ketika istri saya tidak bisa beli bedak, saya nggak bisa beli rokok, ya pilih uangnya biar dibelikan bedak aja lah gitu, iya kan. Itu tapi yang penting itu bukan bedak ya, istriku nanti itu gitu. Nah, ini sisa kura udah gede, cuma untuk bulunya sendiri ya, untuk teman-teman ya, kualitas kandang itu nomor 1 loh sebetulnya juga. Tapi ini ya kayak gini nih gimana gitu loh ya. Kalau bisa untuk kandang sendiri itu kan ya mahal toh, nggak cukup uang 20-50 juta, mungkin cuma kayak gini udah gitu aja. Kalau tanya ke Mas Yun kenapa kok nggak direnov. Nah, untuk buat kandang seperti ini nggak cukup 25 jutaan, nggak cukup. Nah, dikarenakan apa, kamu bisa buat semen sendiri nggak bisa. Jadi ini pun kelihatan kayak gini tuh ya mahal gitu loh. Jadi tapi memang beda kalau kandangnya bagus sama kandangnya yang seperti ini, pasti beda. Dikarenakan yo mungkin tingkat apa, nah, kualitas kebersihan terus kenyamanan itu kan juga berkurang tuh kalau seperti ini. Tapi kandang ini dulu pernah mencetak sejarah dan rekor, bukan hanya namanya dulu yang sangat besar, namun kandang ini top rekor. Dulu ini pernah diisi 12 sapi, padahal ini untuk sapinya sendiri itu seharusnya cuma 8 ekor, muat lebih berapa itu. Wah, sampai sana sampai sini tuh, wah, suatu perjuangan yang tidak bisa dilupakan. Talinya copot ya, inilah gitu loh. Dan jikalau buat kandang contoh, mohon maaf, seperti kandang yang ditempati si Rambu dan teman-teman itu ya, pastinya ya meraup uang yang cukup besar gitu. Dan kita itu kan, maksudnya saya itu kan ya harus memikirkan untuk saya beli rokok, terus untuk makan sehari-hari, untuk konsentratnya, yang lain sebagainya, terus modal nikah, modal yang lain lagi kan banyak toh teman-teman. Jadi ya bagaimanapun ya itu tadi, nunggu giganya laku. Ya udah, ya toh ya, seperti itulah.
percuma punya giga kalau nggak punya kandang sapi ya kan, percuma punya giga kalau nggak ada sapinya. Buat apa? Kalau saya, kalau buat teman-teman biasanya ses Jakarta kayak Koko itu truknya ada 50 apa berapa itu Koko Rido itu. Nah ini Sakura ini bagus, pedetnya tidak cacingan, cuma bulu-bulunya panjang ya, bulu-bulunya panjang. Tapi kemarin tak cekin ke dokter itu kan butuh perawatan juga, dicek ini nggak ada masalah untuk tubuhnya dia karena kan nggak ada cacing gitu. Nah pemberian obat cacing ya harus rutin juga. Gimana tentang tanggapan Anda semuanya tentang kandang ini? Ini masih pun ada banner ini, saya nggak politik loh ya, saya maaf buat teman-teman, saya bukan ahli politik. Itu cuma ada banner di pojokan sana, pertigaan sana, saya lepas kemarin. Dulu itu lama itu. Nah seperti itulah ya, doa terbaiknya aja nanti ketika apa ya lali ya, ketika nanti saya ada rezeki insya Allah pasti. Saya itu tidak berjanji untuk ini gitu loh, jadi karena kan ya itu tadi, untuk semuanya itu ya bersabar, masih tak nabung sedikit gitu ya, lama-lama pasti akan menjadi bukit tuh. Dulu aja Mas Yun itu nggak ngira bakal sampai di titik ini ya, karena pada dasarnya itu ya dulu banget ya cuma 2 ya, kan cuma 2 sapi yang warna yang pegon sebelum blengor itu ada sama putih gitu, sama kayak indukannya si Gama itu mengingatkan saya banget waktu itu. Memang bener-bener memang berawal dari 2 sapi, terus dengan ketekunan, dengan didikan kakek saya ya, dengan didikan kakek saya harus bingung nih Pak, bertanggung jawab itu tadi, dengan ketekunan bertanggung jawab. Saya ya mungkin untuk hasilnya tidak seberapa, tapi saya menikmatinya gitu. Terima kasih pokoknya untuk teman-teman. Terus pokoknya Mas Yun akan selalu memotivasi, meskipun suatu hari nanti Mas Yun bakal off di beberapa sosial media, Mas Yun akan fokus ke YouTube-nya Mas Yun. Nanti ya mungkin akan diisi dengan istri Mas Yun, anak-anaknya Mas Yun, bocil-bocil Mas Yun, anak kandung saya loh ya, terutama gitu. Pasti mungkin daripada nanti kalau konten-konten seperti ini kan nggak semuanya suka gitu loh ya, ada yang menyimak, ada yang cuma ngelihat aja tapi bablas gitu. Maksudnya didengar sampai sini bablas gitu kan ada, tapi nanti pasti tak isi dengan keseharian Mas Yun, entah itu apapun itu ya, teruntuk adik-adikku, kakak-kakakku, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semuanya. Terima kasih pokoknya yang udah support Mas Yun, mendoakan Mas Yun, karena keberhasilan Mas Yun ini tidak luput dari doa dan support sampean semuanya gitu ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, komen. Yang ada kurangnya atau lebihnya Mas Yun tolong diingatkan gitu. Mas Yun pamit undur diri. Jika ada salah kata, ucapan atau tingkah laku yang kurang berkenan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dadah, assalamualaikum.